Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah. Bukan berarti ketika kemudian kita bersaudara itu mengorbankan keyakinan kita. Enggak, keyakinan tetap kita pegang, dalil yang sahih tetap kita yakini. Tapi cara menyikapi orang yang tidak memilih dalil kita itu loh yang kita harus mengerti bagaimana cara merumuskan itu menjadi persaudaraan yang baik. Ana tidak pernah berubah itu dari pertemuan saya dan pertemanan saya dengan siapapun itu, selama mereka itu masuk dalam definisi kategori ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu yang kiblatnya menuju kepada Ka'bah, maka saya tetap hormati mereka, kecuali sudah menyimpang dengan pemikiran-pemikiran pokok di dalam Islam, mengkafirkan sahabat, mengkritik Quran dan Sunnah, itu sudah jelas. Saya tidak mau, kecuali harus ketegasan supaya merubah mereka untuk meninggalkan kesalahan pokok mereka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau bukan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kemudian persaudaraan itu akan menjadi salah satu perkara orang itu nyaman gitu loh. Kalau setiap dakwah ikhwan kemudian diisi, kemudian orang-orang itu menampilkan wajah dakwah yang sejuk, damai gitu, rukun gitu. Anak-anak muda yang selama ini cuma ngelihat dari jauh itu lama-lama mendekat. Coba kalau kita ngelihat itu akun dakwah ini, peringatan ini yang suka dengan ini akun dakwah ini, akun dakwah yang nonem itu loh, tanpa nama itu. Sukanya kemudian menghujat orang, motong videonya para ustadz semau-maunya dia sendiri. Ataupun kalau ada seseorang ustadz yang tidak mereka sukai kemudian mereka hancurkan kehormatannya, punya nama aja tidak berani mereka. Bencong orang kayak gitu tuh. Saya sampaikan ya, banci orang kayak gitu tuh. Kalau ente pengen memfatwakan syubhat sama orang, ente memanfaatkan menyimpang sama orang, ente jelaskan nama ente siapa, tinggalnya di mana, sekolahnya dulu di mana, baru nanti kita layani dengan kadar yang sama. Karena kalau kemudian akun dakwah isinya kayak gitu akhi, ring 2, ring 3, ring 4 yang nggak pernah ngaji, itu mereka itu bosen, mereka itu trauma. Orang ngaji itu isinya cuma menghujat gini, nggak mau ngaji akhi. Ini demi Allah ya, ketika saya di Bandung, saya ketemu komunitas itu cerita. Dulu kami tidak ngaji tuh, Ustaz, karena kami dapat di lingkungan masjid kami nongkrong itu di dekat masjid. Kami perhatikan orang yang pulang dari masjid itu, ada 2 kelompok yang kami lihat itu setiap mereka pulang dari masjid itu yang satu ngegeng di sini, yang satu ngegeng di sana. Dan kami perhatikan sekali 2 kali, nggak pernah ngobrol yang mereka ya. Padahal mereka mainnya itu di dekat masjid. Lama-lama menarik perhatian mereka ini, geng-geng yang nggak pernah ke masjid tuh perhatiin loh. Kok orang di masjid sama-sama imam, tapi setelah kemudian keluar dari masjid itu tidak pernah tegur sapa. Sampai mereka ngomong, sampai kami akhirnya mengambil kesimpulan, ternyata ngaji itu ujung-ujungnya kayak gitu. Sampai akhirnya mereka tersapa ketika mereka mendapatkan konten-konten dakwah itu menyapa mereka, salah satu di antara mereka, yang satu itu menyadarkan teman-temannya. Tapi mereka cerita, asbabul wurudnya mereka tidak ngaji itu kenapa? Ini orang Bandung. Jadi mereka itu, Masya Allah ya, kelompoknya itu ngetemnya nongkrongnya dekat masjid. Nongkrong dekat masjid itu bisa akhirnya ke masjid, tapi cepat trauma dia. Masya Allah. Ternyata ketika kita bermusuhan membuat akun dakwah, lalu hobinya untuk kemudian nyerang orang itu, antum tanpa sadari, orang yang hanya ngelihat video antum 1 menit ketika antum hujat orang, antum kira setelah itu antum seneng, terus kemudian itu akibatnya luar biasa itu. Belum lagi nanti antum harus bertanggung jawab di hadapan Allah kalau kemudian itu harus dibawa perkaranya kepada Allah. Kenapa? Semua perkara kalau tidak tuntas di antara manusia itu akan dibawa di hadapan Allah. Saya ulangi lagi. Semuanya perkara saya dengan antum kalau sudah berkaitan tentang kehormatan manusia, kok tidak tuntas di dunia, maka kita akan membawanya di akhirat. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya ngaji itu harus ciptakan, ayo ngaji yang enak masjid, ayo kita bareng-bareng gitu, supaya anak muda itu nongkrongnya tidak lagi di tempat-tempat remang-remang, dia nongkrongnya di masjid. Dan kita harapkan dengan itu kita saling bahu-membahu. Dan kita ini tidak bisa menyelesaikan semuanya itu bareng, sendiri-sendiri itu tidak bisa. Kita bukan Superman. Makanya harus bareng-bareng. Harus kemudian membangun bridging antara orang mukmin dengan orang mukmin. Antum nyapa orang sini, antum nyapa orang sini. Walaupun terkadang ada beberapa perbedaan yang kita miliki, tetapi kita ngerti bagaimana cara bersaudara.